ketemu lagi sama gue Egi, Husen, Eki di channel kita Ngobox, ngobrolin out of the box. Jadi buat kalian-kalian yang belum tahu sebelumnya, channel kita ini akan membahas soal hal-hal unik atau hal-hal yang happening. Tapi ini kita nggak membatasi apapun. Dan kali ini kebetulan kita akan bahas sedikit, karena ini malam Jumat. Jadi kita akan bahas dengan sedikit horor yang spooky gitu. Nah kali ini kita akan coba bahas mungkin soal perfilman Indonesia. Horor, film horor. Maksudnya kenapa sih film horor Indonesia sorry nih ya, maksudnya quote kurang dibandingkan dengan Hollywood atau Asia. Oke, pertama gue ketemu udah ada 2 teman di sini. Nah, gue pertama akan coba tanya nih ke mereka. Lu suka film horor nggak sih, Sen? Gue biasa sih, standar. Jadi kalau suka nggak suka gitu ya. Kalau ada nonton, kalau nggak ada nggak nonton. Lu Ki? Gue sih suka banget sebenarnya. Sebenarnya gue tahu dia sangat nggak suka film horor. Dia takut film horor. Sebenarnya dia nggak takut film horor. Ini malam Jumat pun dia keluar aja dia udah ngeri. Kenapa gue jadi di sini dah? Jadi alasannya macem-macem dong pasti. Kalau gue sendiri sih, Lu suka? gue sangat suka film horor. Dari kumis gue pun udah kelihatan kalau gue menikmati film horor. Jadi kenapa film horor? Karena film horor itu menurut gue ya, itu butuh intelijensia yang tinggi juga sih. Karena maksudnya kalau cuma horor kayak Jumpscare. iya jumpscare semua orang bisa. Lu nonton yang Bondowoso juga lu udah berani kan? Iya. Iya kan? Tapi Setan gua. film horor yang bikin ada suspense-nya, terus ada kayak detik di mana lu tiba-tiba tenang, tiba-tiba di situ lu kayak nah di situ menurut gua adalah kejeniusan dari sebuah film horor. Sorry nih, sebelumnya horornya tuh any kind of horror atau kayak, kan horor kan macam-macam kayak Iya sih. nampilin serem itu misalkan karakter Iya, betul. atau kayak yang sadistik, psikopat gitu. Thriller ya. Sebenarnya sih kita nggak bakal horor tuh luas gitu. Maksudnya kayak semacam lu nonton film atau video yang jelek banget menurut gue juga horor. Bukan kualitasnya yang horor gitu. Contohnya nggak usah sebut nama. Yang lagi tenar. Nah jadi maksud gue kayak horor itu luas. Thriller kadang-kadang nggak perlu ada setan. Menurut gue film horor nggak perlu ada setan kadang-kadang. Iya sih. Saat sesuatu ambience-nya itu dapet, Iya. musiknya dapet, terus juga temanya gelap, itu udah masuk horor. Ya nggak sih, kalau lu nonton Seven, si David Fincher yang Brad Pitt sama Morgan Freeman, itu sebenarnya nggak horor, nggak ada hantunya sih, nggak ada hantunya, nggak ada sesuatu yang supranatural, jadi lebih ke sisi horor dari gelapnya pikiran manusia. Jadi manusia bisa ngelakuin hal-hal yang jauh di luar dugaan kita, dark side of human. Sebenarnya nih horor sama thriller berbeda nih gimana sih Bang? Thriller itu lebih yang kayak dia nggak harus ada setan dan lain-lain sih. Thriller itu lebih yang memacu lu adrenalin sih. Jadi dia kayak temponya cepat filmnya. Bisa jadi ada juga genre slaughter yang kayak Scream, American Pie. Jadi Scream itu termasuk, Halloween termasuk, Jason, Freddy juga Friday 13 itu juga Friday ya? Iya. Friday Iya. Sorry, yang nggak tahu Frediana itu nama kameramen kita Frediana. Dia cowok, tapi namanya Frediana. Bincang. Iya. Jadi kayak yang gue bilang ada juga suspense. Cuman bisa dibilang bapak horor itu kalau menurut gue Alfred Hitchcock sih. bukan Black. Jadi kayak si Alfred Hitchcock inilah yang pertama kali nemuin yang namanya, lu pernah nonton film horor di mana tangganya nggak habis-habis, lu kayak dikejar. Oh iya. Terus musik setannya ya. Iya. Jadi ya rumit sih. Kayak dinonton di film Psycho. Tangga darurat gitu. Betul saya. Terus kayak suspense kan. Jadi itu makanya ada sekarang disebut Hitchcockian. Jadi orang-orang yang cenderung dipengaruhi oleh Hitchcock. Alfred Hitchcock.
Nah dia emang orangnya psycho beneran. Karena setiap syuting itu dia meneror pemeran utamanya. Kayak dulu cewek namanya Tippi Hedren itu kayak sampir kayak di abuse sama dia. Jadi membuat mental orang itu benar-benar horor sehingga dia actingnya pun horor. Gitu. Jadi nggak perlu dia bukan sekedar bikin tapi dibikin juga. Nah terus sedikit soal horor ya. Nah menurut kalian horor yang baik itu gimana sih? Dari siapa nih? Boleh dari Dari yang nggak suka horor. oke dari Ruki. Jadi Film horor yang baik menurut lo gimana sih? Dari Ini nggak salah. Ini bukan Yakul ya, bukan Yakul bakteri baik, tapi film horor yang baik itu gimana? dari sedikit horor yang lu tonton nih. Ya mungkin Suster Keramas atau Maksudnya menurut lu yang baik apa positifnya? Soalnya gue nggak pernah nonton Sampai si habis. horor ini bener-bener sampai tahan sampai full satu film ya. Saking takutnya. Durasinya. Saking takutnya. Saat itu sih gue nggak, karena rame-rame nonton ini, gue nggak takut maksudnya. Takut sih ya, cuman nggak masih terima kan. Cuman setelahnya aftertaste bitter kayak pahit. karena kalau gua nonton film itu pasti kayak langsung, kalau kayak drama yang sedih gua bisa langsung nangis di tempat ke bawah suasana, atau kayak film kayak gini tuh seminggu kemudian gua masih ingat adegan-adegannya. Oh gitu. Berarti sama kayak lu inget adegan-adegan dari Bros atau masih kayak inget ya. Jadi iya sih kalau menurut gue sih kurang lebih itu Eki benar. Jadi kebanyakan orang ada yang takut. Bukan karena dia penakut, bukan, tapi nggak setiap orang. Tapi terlalu imajinasinya terlalu. Jadi kayak gini, gua Iya. penakut sih enggak, gua biasa apa namanya Pipis maksud doang. Kalau lu pernah lewatin satu koridor malam-malam kayak gitu sendirian, atau kayak kemana malam-malam jam 2, jam 3, jam 1 kayak gitu, tempat sepi gelap kayak gitu, gue nggak merasa takut atau gimana, maksud gue nggak ada ke situ maksud gue, dan gue berani orangnya maksud gue. Kan kalau udah kayak Visual. kalau udah kelihatan visualnya dan gue mikirin terus, itu gue bakal kepikiran seminggu gue sampai kamar mandi juga tahan. Sampai Eki pakai pampers lansia. Lu bayangin segitu takutnya. Gua yang bersihin. Nah, kalau lu Sen, menurut lu apakah film horor itu yang baik itu harus gimana sih? Yang baik kalau kata gue ya, saat ambience-nya dapet pasti kan, terus jump scare-nya ada tapi Nggak too much ya. tepat waktu. Timing ya. Kayak Conjuring mungkin awal Iya, muncul. Conjuring yang di atas lemari itu kan pas banget. Sampai sekarang gua nggak punya lemari. Karena gua ngerasa kayak selalu ada yang melompat dari atas. Karena menurut gua itu lebih, nggak kenapa gua kepikiran Jeff Hardy. Nanti lompat itu kayak ini. Jadi gua takut double antara Smackdown sama Jeff Hardy dan si Conjuring itu. Hantu yang bisa nyakitin ya? Iya betul. Betul. Meskipun yang biasanya sering nyakitin bukan hantu. If you know what I mean. Kalau lu gimana gitu? Apa? Ambience sih. Jadi suatu film nggak perlu setan yang serem. Gue lebih suka yang setannya nggak muncul. Karena menurut gue setan relatif lah. Mungkin lu takutnya sama Pocong? pocong atau kuntilanak dan lain-lain. Cuman kalau lu dipancing pelan-pelan, nah Jepang tuh ahlinya. Asia mengandalkan sequence. Cuman kalau Korea dia lebih gori, kan? Kalau Korea lebih mengandalkan ada gorinya. Ya. Jadi untuk orang yang nggak kuat, yang fan hard, yang hatinya lemah jantungnya, better lu nggak nonton yang Korea. Cuman kayak lu nonton Taiwan, DI, gokil emang. Ya film Taiwan dulu DI kan, matanya buta, ditransplantasi. Sejak dia pakai mata itu dia bisa lihat hantu. Ya. Menurut gue itu kayak, men, ngeri. Gue kepikiran apakah betul orang yang ditransplantasi ngerasain itu? Ya kan? Ada sih ceritanya. Iya itu mungkin based on true story, cuman sebenarnya nggak bisa true story. Sama kayak The Ring, Sadako, TV nyala, di zoom itu sumur, terus lu nunggu Sadako keluar pelan-pelan. Creep man, gue lebih takut saat momen Sadako mau keluar daripada Sadakonya udah keluar.
Karena kenapa kemarin Sama-sama. kebetulan mesin air gue mati juga. Jadi gue masih trauma sama sumur. Cuman satu, itu ambience-nya itu memang apa sih? Jadi dia itu timing sih. Kecuali ya kalau gue lagi guilty pleasure ya, gue pengen yang trot darah ya mungkin. Maksudnya bukan trot itu. Trot tuh nggak selalu itu sih, bisa darah, ingus dan lain-lain. Mungkin gue bakal nonton Jason, gue bakal nonton Halloween. Tapi lu tau gak sih, Texas gue ada Chainsaw. fun fact nih, dikit nih tentang Sadako. Kenapa dia jalannya aneh? Gue belum tahu nih. Kan dia jalannya aneh tuh dari sumur terus ke TV kan. Iya. Jadi ternyata waktu take-nya itu dia ngambil si Sadakonya jalan mundur. Oh, gitu. Terus dia di reverse. Oh, Makanya jalannya aneh. supaya kayak slow mo gitu Iya, kali gue ya. takut lupa nih makanya gue cek. Iya. Ini Ini fact yang penting kenapa banget. dia jalannya aneh kan? Iya. Ternyata dia mundur terus di reverse. Sejak gue tahu itu, Gue pikir jujur Sadako jadi lebih menakutkan. Itu fakta yang bikin Sadako lebih menakutkan. Ju-on. Nah kebetulan di Netflix nih gue lagi nonton yang Origin. Iya, jadi Ju-on tuh salah satu yang bikin gue goosebump lah ya. Bergidik gue dulu romaku, bulu jaketku karena gila lu, Ju-on itu kayak dia curse, kutukan, bukan tempat. Satu masuk ke rumah itu diikutin anak kecil gue yang bola basket, nenek-nenek itu wah, dan palanya yang ada dalam tas gue masih kayak, ini jujur nih ingatan gue masih. Jadi anak gue lahir, kedua ingatan itu. Padahal yang sepentingnya itu dan dia masuknya di otak gue. Padahal anak gue lahir itu penting banget. Cuman nih udah digeser nih sama si saat dibuka tas ada kepala adeknya. Dan dipotong pakai gergaji yang nggak tajam cuy. Jadi itu bikin tambah horornya itu detail kecil. Cuman tuh bikin lu grip. Lu bayangin rasanya dipotong pakai nggak tajam, pelan-pelan gitu. Men. Tapi kalau ya gue bilang kalau film horor memang ya kesimpulan gue sih tadi dari lu bilang itu ya kurang lebih sama ya ambience. Jump scare boleh, cuman nggak harus jump Sekarang, scare. kalau yang kayak gini nih dari sekian dari sedikit film yang gue tonton maksudnya Sekian tuh ya kesannya. itu baik dari sedikit yang gue tonton nih karena waktu itu gue waktu agak kecil lah paksa sih karena TV cuma satu kan Mau nggak mau harus. mau nggak mau ikut nonton jadi nyokap gue nonton sana Oh, gue nggak tahu itu ambience atau bukan tapi tiba-tiba muka yang muncul di layar kayak gitu Lu nonton apa nih Malam Satu Suro? Itu Wah, yang mana yang mana? santet yang Yang satu main piano? mari main. Iya. karena gini gue nonton maksudnya tapi pas kan kalau namanya film kayak gitu kan ada yang dimandanya lu kayak biasa dengan biasa tiba-tiba kayak film kayak mukanya gitu susahnya itu zoom muncul tiba-tiba serem gitu kan wah gua langsung teriak gua kayak langsung tutup bantal kayak gitu kan Mungkin itu trauma awal nih. Gara-gara itu masih kecil, Itu kan masuknya jam scare sih. message-nya masuk di Mungkin otak. pas ya kan. Biasa karena jujur susahnya nggak ada yang ngalahin sih. Iya. Almarhumah ya. Oh, iya. Maksudnya dia udah meninggal kan. Cuman karya dia masterpiece sih. Malam Satu Suro itu dikenal di dunia the scariest movie. tapi itu maksud gua nggak nonton secara One of full the scariest. nggak nonton secara full filmnya ya maksudnya tapi kayaknya dari yang sinopsis yang gua baca apa sih maksudnya Aku masih. kalau lu film nih dari awal tuh ada jalan cerita aja sinopsis apa sih kayak apa alurnya tuh enak Plotnya. plotnya gitu Proton. Hati-hati Ki, kita di kamera out-outnya dikurangin karena itu ada. Foto. Jadi oke, kalau menurut gua kurang lebih gua udah tahu nih opini lu berdua nih di awal nih. Jadi film horor itu apa sih yang harus ada? Ya. Nah kurang lebih sih kita setuju ya. Jadi ambience, musik penting banget. Oh pasti. Gak mungkin film horor lagunya kayak Don't Worry, Tony Blank cuy. Itu kayak nggak nyambung, lu nggak bakal takut. Tapi kalau kebanyakan tuh instrumental sih. Iya. Cuman Conjuring, It's the time of the season. Itu lagu happy man, The Zombies. Nama bandnya sih serem The Zombies. Tapi mereka kayak boy band pertama di dunia. Itu lagu, gue udah dengerin lagu itu lama sebelum itu. Tapi after Conjuring lagu itu berubah makna buat gue. Maksudnya ini bukan lagu happy. Meskipun The Zombies juga nggak pernah bikin lagu itu terlalu happy. Adegannya mereka pindah rumah. It's the time of the season, ya kan? Dan tuh gue kayak, ini Conjuring banget nih. Jadi udah dapat merubah
image Betul. lagu ya. Betul Sen. Oke, jadi tadi kita udah bahas tuh soal ya kayak background lah ya, horor itu apa, genre horor ini gimana sih, boxnya itu kita udah bahas, ada suspense, ada thriller, kita juga udah bahas apa sih menurut lu yang bikin satu film horor itu worth it. Nah sekarang apa sih film horor yang lu suka sih? Ya mungkin Favorite? kalau buat gua yang tiba-tiba pengen nonton horor nih, Referensi. yang paling lu Apa ya? must watch lah. Iya. Sejauh ini masih Shutter sih. Oke. Shutter Thailand. Thailand, Asia ya. Kalau mungkin udah tahu. Lu Ki, maksudnya dengan pengalaman lu yang cukup dalam itu. Kalau gua sih keberhubung gua nggak tahu judul-judulnya film Susana yang hanya segelintir One of ya tiba-tiba gitu nonton gitu aja, itu menurut gua tetap terbaik. Tapi yang gua bener-bener ketonton paling banyak nih durasinya, udah terlanjur paling banyak gua nonton. Dan udah abis itu gua bener-bener ngerasain seminggu gua kayak ke tidur nggak nyenyak gitu loh. teror ya. Apa? Itu yang kita nonton waktu rame-rame waktu sekolah lah. Yang Black Christmas tuh yang matanya dicocok. Oh iya, Black Christmas sih. Kalau menurut gua jujur kayak nggak seserem itu. Cuman berhubung ya gua bilang kan setiap orang tingkat Beda-beda. fear factornya tingginya beda-beda kan. Meskipun Eki berani Ya. di luar, cuman Eki takut di dalam. Maksudnya Eki kan ada visual, Eki nggak suka visual. Nah. Cuman kalau taruh dia di kuburan Cina nih, Mungkin semalaman berani. suntuk dia berani. Iya. Cuman kalau untuk nonton Tuyul dan Bayul Millennium, kayak Tuyul Millennium mungkin dia nggak kuat. Nah, Kan lebih seru. Kalau lu oke. Gil? Gue sih banyak sih men. Kayak biasa setiap pertanyaan gue selalu kayak Iya, susah sama. banyak. Mungkin ya, gue suka yang menurut gue creep banget sih. Gue pernah nonton tuh ada, gue sih ngebaginya ada kayak lampau dan baru sih. Lampau Exorcism, Ini Emily Rose. iya bukan Exorcism Exorcism biasa. original sih. Oh, Itu yang yang iya. yang pasturnya kelempar dari jendela tuh. Iya. Oh, Sekarang sih. iya. Kalau yang The New Sinister, Sinister. iya gue kayak banyak sih yang Asia juga serem-serem banget, cuman Sinister yang bikin gue merinding. Yang Ethan Hawke, yang iya bintangnya Ethan Hawke. Kok lu kayak kaget gitu? Enggak maksud gue Ini ngapain? siapa ini? Ethan Hawke ngapain? Oh, Gua Ethan belum Hawke nonton. itu dia kayak investigator, dia novelis crime. Terus dia datang ke tempat pembunuh. Jadi dia kayak sedikit struggle keluarganya. Dia ajak keluarganya pindah ke rumah tempat terjadi pembunuhan. Nah, disitulah berjalan dengan waktu dia ketemu kayak rekaman VCR yang isinya kayak pembunuhan tiap keluarga gitu dalam rangka 10 tahun apa 5 tahun gitu. Horor deh. Gue saranin lu coba tonton Sinister pertama karena ada yang kedua. Yang pertama seru banget. Gitu. Nah, Usen pilihannya film Asia, Shutter. Eki pilihannya film Hollywood. Gue Hollywood juga. Kenapa nih? Indonesianya mana? Eki pilih Susana tadi ya. Tadi di sana. Cuman- nggak nonton. Iya, cuman kan gara-gara Cuman masih kecil nggak kan. terlalu, maksud gua kalau untuk di Kecil juga kan kecil. iya kalau untuk di era kita sekarang kan kayaknya udah nggak terlalu Iya. Boleh emang menyeramkan mungkin kan. betul. Dengan efek di tahun Iya. itu mungkin mereka bagus. Bagus. Cuman menurut gue film horor yang bagus tuh nggak perlu efek kayak gitu sih. Scare itu true scare itu bukan dari efek. Karena kalau lu lihat kayak film-film Piranha 3D itu itu kayak nggak serem kan meskipun efeknya juga kacrut sih. Nah, Horor itu. horor Efeknya. itu lebih kayak komedi. Kadang-kadang tipis. Kalau terlalu sucks jadinya komedi. Iya. Kita Gitu. ngetawain doang. Jadi kenapa sih? Terus gimana nih Indonesia yang sekarang lu nggak ada yang lu suka? Iya. Kenapa sih? Nggak ada yang suka Indonesia ya? Aneh anjir. Pocong versus kuntilanak. Bener. Menurut gue itu udah kayak Iya sih. multi genre. Iya. Terus pocong versus Pocong versus kuntilanak. kuntilanak. Kayak not even. Karena banyak yang ngaco sih kalau film. Iya. Iya kan film Indonesia itu. Iya. Film horor terus juga banyak yang ya almarhum Jupe. Ya maksudnya artis seksi apalagi kan. Iya. Kalau mengundang filmnya itu Kayak KFC ya, Padada. padahal yang Jupe sama Jupe sama Depe Depe Persik. berantem Iya. itu apa? Ratu Itu gue lupa tuh. apa? Pokoknya kan Hantu itu jamu apa? dong ya? Nggak tahu.
Pokoknya dia pernah hantu juga. Tapi kan kayaknya udah ada beberapa yang Iya, tapi walaupun gua nggak nonton ya maksud gua. Tapi kayaknya Yang kalau yang gua katanya lihat sebelum- yang katanya katanya tuh bagus. bagus Jalerik. Sebenarnya kan kalau masalah horor kayak gini kan kayak penguatan karakternya juga Penting. penting, alur ceritanya nggak cuman Nakutin. serem-sereman doang kan maksud gua. Plot penting. Kalau yang gua lihat sih kayaknya terlalu maksain buat film, skrip nggak jelas maksud gua. Betul. ya betul. Dan kalau menurut gua dia jadi saat lu bikin film lu harus sadar kalau penonton lu ini orang cerdas. Iya. Tapi saat lu bikin film kayak gitu lu sama kayak merendahkan intelijensia dari penonton. Lu anggap penonton lu itu orang cerdas, men. Saat lu bikin sorry nih yang kayak seksi-seksi ini horor, itu kayak lu menghina kita, insulting. Nah, Maksudnya insulting kecerdasan kita gitu. Tapi sebenarnya sih ya Nggak kalau salah. bumbu kayak gitu kan kalau emang misalkan dibutuhkan di dalam film itu maksud gua kenapa enggak maksud gua. Oke, film Amerika pun Scream dan lain-lain ada jualan itu juga. ada. Seksi, cuman kayak not in all portion. Nah, Porsinya harus tepat. tetap penguatan apa tuh Cerita. center pointnya Karakternya. cerita. Kedalaman cerita. Iya. Ya kan? Menurut gua setuju nih sama lu Sen berdua. Gua bilang porsinya itu harus pas, jadi nggak boleh itu jadi centerpiece-nya. Mestinya ceritanya dan horornya yang jadi utama ya kan Sen? Kayak ini nih, lu tau gak air terjun pengantin? Iya. Gue nonton gara-gara apa? Kenapa? Gara-gara Tamara Brzezinski di situ seksi katanya. Iya. Tapi kan Terus lu penasaran. ternyata Iya kan berarti kan bukan horor yang gue pengen tonton dong. clickbait ya. Iya, jadi katanya di situ Tamara Brzezinski macam mana anjir gitu. Kan nggak mungkin ada yang gagal air terjunnya tuh. Iya nggak mungkin. Gua ke air Itu bakal terjunnya yang film seksi horor nih. kan, Iya. Iya, tapi kan Gara-gara itu. kayak buat satu film pun semurah itu maksudnya slow budget bukan duit yang keluar kan. Pasti lah. Itu kayak such waste of money maksud gua kalau Waste of film yang money, ya. dihasilkan tuh yang kayak gini gitu. Kenapa lu nggak? Mungkin dengan Iya. uang segitu, budget segitu dia bisa atau bikin mungkin lu bisa bergabung nih 10 film yang kacrut-kacrut tadinya. jadi Kan mendingan lu dalam Bikin waktu satu misalkan yang dia lu fantastik. bikin bener-bener dari awal nih skripnya nih bagus nggak nih? bintangnya juga. Iya. Ya. Betul. Jadi karena menurut gue ya balik lagi ya, kadang-kadang orang bikin film itu making money Ya. atau idealis. Yes. Cuman ada beberapa film yang mungkin bisa menyatukan itu, dia idealis dan dia making money. Ya. The Rings, si Hideo Nakata kan saudaranya, itu kayak dinangkap dari urban legend. Ada video yang bisa membunuh orang di Tokyo, Ya. akhirnya dibikin sama dia research juga kayaknya, jadilah Sadako yang seserem itu, Sadaqallahul itu. Nah, jadi maksud gue kayak, mereka orang Asia maksudnya apa bedanya sama kita? Even Taiwan pun punya DI gitu, Thailand Shutter itu kayak masterpiece. Lu bayangin berat badannya nambah, atau dia gemblok tuh, jurik. Jurik, Sen. Itu menurut gue ending yang sangat satisfied buat kita. Kalau Hollywood masih kadang-kadang sih nggak seserem itu sih. Kalau gue penilaian gue nih dari semua film Indonesia nih baik itu horor ataupun genre lain, kita tuh kayaknya agak kesulitan buat kayak memperkuat cerita di awal cerita. Oh jadi dari awal Iya. plotnya, Pondasi horornya kurang ya. Iya entah itu horor ataupun film-film lainnya. fundamentalnya awalnya ya. gitu. Kalau menurut gue nih dari semua film yang gue tonton film Indonesia ini, kayak kita tuh kesulitan buat kayak membuat mencitrakan suatu kejadian. Maksud gua kayak itu dalam waktu film mulai tuh maksud Iya. gua Udah gagal first impressionnya first nggak ada. impressionnya kayak apa sih pembuatan si penokohannya itu tuh kayak jalan ceritanya kayak tiba-tiba dia udah kayak begitu aja maksud gua. Nggak ada background nih. Nggak ada background, kayak lu mulai dari awal tuh berkembang sampai tiba-tiba ada sesuatu yang itu gitu maksud lu gitu kan. Betul. Jadi kayak Hollywood pun sometimes kayak kurang juga. Menurut gue sih Asia sih megang. Meskipun tadi gue Sinister pilih karena emang kebetulan itu menusuk ke kalbu gue, men. Mungkin karena gue nontonnya maghrib tuh sendirian gue di rumah. Kamar gue kan di atas dan gue ngerasa kayak creep banget tuh hari gue sampai turun ke bawah, gue takut. Tak kenapa. Padahal gue nonton The Ring sendiri di rumah pakai headset malam-malam tengah malam gue nggak kenapa. Meskipun ya
kadang-kadang horor itu tergantung jiwa lu juga sih Sen. Iya. Kalau lagi happy lu nonton horor kadang-kadang kurang kena sih. Cuma kalau lagi depres, lu lagi sedih, terus lu lagi kayak abis maraton film dari pagi, terus lu akhiri dengan film horor tuh biasanya kena tuh. Benar. Berarti gue depresi terus. Ya, maksud gue Ki, moodnya Dari kadang-kadang depresi moodnya lu harus kayak in the mood sih horor. Cuma gue tipikal orang yang nggak ada mood, jadi gue nonton horor aja. Iya. Jadi gue nggak Senang pengaruh. biasanya. Karena gue suka horor tuh ada something yang di ending twist. Iya. Why? Kenapa sih? Nah di Indonesia tuh nggak ada why. Kenapa? Yang ada cuman present doang. Tes bintangnya mati Jumpscare. iya. Dan jumpscare-nya not even kena gitu. Jumpscare harus kena Sen. Iya sih. Harus Dia nggak icon. pas. Iya. Nggak pas kan. Harus ikonik, ada adegan yang kita kenal. Kayak tadi Conjuring lompat. Sama yang Iya. parah banget. Siapa yang tahu kayak gitu aja? Iya. Gitu. Peekaboo, Iya. tapi tangan tiba-tiba itu menurut gua kayak Gua katanya. icon. Iya. Padahal nggak ada tahu, nggak ada muka, nggak ada apa kan? Iya. Cuma udah diem, terus gelap, tangan Iya. anjir. Itu jadi menurut gua rasa takut tuh universal. Iya sih. Kayak gini, lu pakai bahasa manapun itu serem. Lu mau nonton ini di Uganda, lu Iya. mau nonton ini di Serbia, terus lu nonton di Ciputat, Ciledug, seremnya sama. Karena horor tuh universal sebenarnya. Karena basically semua kebudayaan tuh punya ghost, punya folklore, punya mitos. Jadi Indonesia sebenarnya punya banyak tuh, pocong. Menurut gua nggak usah terlalu sok-sokan contoh Hollywood, karena kita nggak punya Dracula. Iya, kalau misalkan emang lu mau mengadopsi kayak si pocong, kuntilanak Palasik gitu. itu, ya itu Menurut gua serem banget. sebenarnya gue nggak bakal nonton juga sih. Iya, cuma Saran. Cuman ya saran gue ya maksudnya nggak apa-apa, yang penting tuh kayak penguatan Serius. si alur ceritanya yang penting banget. script. Bahkan kalau sorry nih gue nyontoinnya bukan horor lagi ya, maksud gue kalau kayak yang film-film luar itu kayak gue pernah nonton film sebenarnya mainstream banget nih, Book of Eli. Iya. Itu gue nonton kan? Iya. Itu entah Denzel, kenapa Denzel. dari awal gue udah curiga kalau dia buta. Iya. Karena udah kayak secara logika tuh lu kayak bakal mikir, loh kok ini aneh ya maksudnya. Dia kayak ngasih sedikit-sedikit clue yang sebenarnya nggak terlalu jelas, tapi kayak ntar tiba-tiba dia kayak, wah bener aja ini dibuka. Cuman kita enggak. Ya itu, jadi dia pintar, dia bagi sedikit-sedikit. Nah, kayak Cuman, gitu dong maksud gue. cuman jangan salah Ki, kadang-kadang Korea horor dan thrillernya dari awal diumbar sama dia. Jadi lu kayak The Chaser, lu udah tahu men pembunuhnya dari awal. Jadi ini kayak berkejaran dengan pembunuh itu. Ini satu hal yang menurut gua breakthrough. Ya, kan Nggak kalau perlu film kan ngumpet. point of view-nya kan beda-beda. Betul. Kan? Ada yang tiba-tiba dia kayak apa flashback ke Flashback. belakang kayak gitu Betul. kan. Dan itu bagus menurut gua kan ada Iya. beberapa yang memang kayak gitu. Cuman Jadi balik lagi tergantung point of view-nya kayak gimana, cuman ya itu alur ceritanya yang harus betul. jelas. Dan genre horor sebenarnya masih bisa dieksplor banget. Karena jujur kayak James Wan, ada berapa produksi dia gue nggak terlalu suka juga. La Llorona, menurut gue La Llorona ini sangat serem. Mitologi Betul. kayak kuntilanaknya Latin. Cuman kurang. Ternyata nggak selamanya kok. Kalau touch-nya kurang, formulanya diulang-ulang, kita bosen. Bosen. Gue jujur Baca ya? mulai James Wan gue udah mulai bosen. Gue lebih sekarang suka yang Korea tuh. Korea tuh bukan sekedar, nih gue bilangin, Korea tuh bukan sekedar drama doang. Iya. Lu bakal BTS. tahu kalau ada thriller Korea itu number one men. Parasite, Oscar men. Nggak cuma horor atau drama juga sih. Gue nonton beberapa film Korea Jepang tuh kayak Ada. lu film ini film sebenarnya low budget tapi it's genius menurut gue. Genius gitu. Iya. Tren to Busan nggak Ya. mengecewakan kan? Bagus. Sequelnya mau keluar. Dunia kan. Iya. Ya, sampai viral. Padahal itu sebenarnya formula yang udah ribuan tahun men, zombie. Iya. Berapa banyak film bahas zombie ya Sen? World War Z, Evil Dead, terus udah zombie tuh udah kayak Resident Evil, cuman dia masih oke. Karena dia Pinter, ngasih iya. something. Iya, dia pinter. Jadi nggak selamanya cerita lu orisinil. Film Indonesia nggak harus selalu orisinil ceritanya, tapi at least lu kasih polesan, lu polish tuh supaya lebih mantap. Karena menurut gue Indonesia Masih nggak kekurangan hantu sih Ki. Setan banyak banget kita men. ya setan banyak, dan kalau sejauh ini maksud gue pangsa pasarnya tuh kita Tinggi. bonus demografi kita kan banyak banget. Iya. Dua 200 juta. Usia produktif.
yang Dan- biasanya ke bioskop. Maksud gua nggak semua orang juga suka horor, tapi kan banyak maksud gua kan di situ banyak pangsanya. Peluangnya. Iya, Peluangnya. Dan betul. belum ada yang bener-bener mungkin udah ada kali ya, cuman belum banyak ya kan. Walaupun penyebaran bioskopnya mengecewakan. Iya. Iya. Banyak sih pengamat film yang bilang gitu. Bioskop itu sebenarnya masih belum. Ada nggak bioskop yang Cuma di dekat kota-kota rumah, besar gitu. dekat rumah nih Nirwana. mengecewakan kualitas suara atau ininya. Betul. Dan satu hal, Indonesia, sorry nih, untuk sound jelek banget film Indonesia tuh. Gue selalu kecewa, soundnya kayak nggak Dolby Surround gitu, men. Kenapa sih? Kenapa sih lu nggak coba bikin suara yang horor tuh penting banget suara. Kalau nggak jelas suaranya nggak dapet. Dari apa sih kalau arah akustik ruangnya juga sih. Iya menurut sih. gua. Coba kan tiba-tiba kita nonton musik. horor lagi serem-seremnya kedengeran suara Kapten Amerika dari samping kan udah. Iya sih. Oh, Menurut gue sih, cuma masuk tuh, bioskop ya dong kampret. cuma kan itu kan teknis. Iya. Maksud gue Hollywood bisa, Asia bisa. Why kita enggak? Karena setahu gue orang sinias Indonesia itu juga banyak yang sekolah di luar negeri. Iya sebenarnya. So mesti dia punya ilmu itu. Nah oke, jadi kalau menurut gue conclusionnya nih, Ya. Indonesia masih ada room untuk improvement. Banyak sih. Masih Karena pangsa bisa. Asal peluangnya pun masih besar. Berani atau enggak? Iya. Terus yang kedua, horor memang sometimes budgetnya tinggi. Karena kalau lu bikin drama, lu bisa bikin dialog yang sempurna, kayak 12 Angry Men, lu cuma di satu ruangan, lu bisa bikin film yang keren. Cuman kalau horor memang lu butuh special effect segala macam ya Sen. Tapi gue bilang, Saw yang pertama kan juga satu ruangan doang. iya, itu budgetnya rendah loh. Iya pak. Si Lake Wenol itu James Wan juga. Nah jadi menurut gue kayak kita masih bisa buat. Karena terbukanya juga Indonesia tuh masih culture-nya masih ini banget sih, mistis. Supra. Iya, kalau orang Amerika kan logika banget ya, ini Materialis rasional ya banget, kan. iya. Iya, kalau Indonesia kan apa-apa dikit-dikit mistis. Iya. Sebenarnya terbuka banget ruangnya gitu ya sih. Kalau peminatnya banyak. Banyak. Indonesia masih budayanya yang duduk di depan pintu nggak boleh kan. Iya. Dia sebenarnya masih Pamain. sangat-sangat superstitious. Kita masih sangat Mungkin dari 200 Indonesia berarti 250, 60. 260 juta taruh mungkin cuma satu orang yang nggak suka horor. Waduh. Iya, dan satu lagu Roma Irama perlu diupdate tuh. Penduduk Indonesia udah nambah. Iya. Jadi- masih 200 juta ya. Jadi conclusionnya kita masih ada room for improvement dan kita bisa belajar referensi dan kita sebenarnya punya yang namanya culture yang sangat mendukung horor, Sen. Palasik kalau dibikin dengan serius Serem sih. itu super creepy. Udah dibikin belum sih? Gua nggak tahu nih. Belum pernah. Cuman setahu gua ada sih yang udah deket-deket kuyang-kuyangan gitulah. Malaysia, Cuman Malaysia. lu bangin pala ngambang ada usus, men, gua nyerah. Kalau lu bikin dengan bagus, selesai. Itu jadi horor yang bakal Iya. masuk Sundance mungkin. Nah, oke. Mungkin di pertemuan kita kali ini kita cuma bisa bahas segitu doang. Di bab horor ya. Di bab Mungkin nanti horor. di next episode kita bakal Lu boleh lagi ya. suggest kita untuk film apa. ya nggak harus film, boleh misteri-misteri yang lain. Ya, video-video Video-video paling yang mau seram. diulas atau reaction. reaction. Iya, video reaction atau video yang serem. Anjir, reaction. Karena menurut gua ini seru banget sih. Gue juga senang bahas ini. horor nggak ada bisa. Iya, jadi kayak ya kan? Iya. Oke, Spooky. gua Eki, Husen. Thank you lu udah habisin waktu lu yang berharga untuk nonton kita. Padahal lu bisa ngelakuin hal lain. Dan juga lu jangan lupa untuk subscribe kita supaya kita bisa terus berkarya rasanya. Komen lah biar rame. Iya. Ngatain nggak apa-apa. Ya, dan ingat semua yang gue bahas di sini menurut gua. Jadi lu jangan salahin. Kita. Karena ini menurut gua ini matter of opinion. Kalau lu setuju oke, kalau enggak kenapa? Lu boleh jelasin di bawah. Betul. Kita nggak bakal nggak jawab kok. Karena emang belum ada sih. Jadi ngejawabnya juga gampang sih, cuman 1, 2. Kalau ada komen pun kadang-kadang dari kita. Dari teman kita. Ya udah, oke. Thank you banget. Kita akan ketemu lagi di next video selanjutnya di Ngobox, ngobrol out of the box, dan juga Kalau ini kita akan bahas lagi ada spesial malam Jumat. Oke, thank you, bye bye, see you.